Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini bersama saya Samsu Bahri. Pada pertemuan ini kita sudah masuk pada PHP video ke-18 dengan tema PHP Super Global. Bagian 3 membahas post dan get. Apa itu post dan get pada PHP? Namun sebelum lanjut materi ini, ada baiknya teman-teman support channel YouTube saya ini dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan video ke-18. Terima kasih. Pada segmen pertama ini, garis besar dari post dan get adalah suatu variabel yang sering digunakan oleh para web programming untuk mengkoleksi data atau mengambil data dari sebuah form lalu akan disimpan dalam suatu bentuk. Entah apa itu, misalkan ke halaman lain ataupun nanti akan disimpan ke sebuah basis data. Yaitu post. Jadi variabel yang dapat mengumpulkan atau mengkoleksi sebuah data yang lingkupnya pada form ya. Jadi antara form dan form itu variabelnya bakal dibawa oleh post ini. Setelah melakukan submitting atau nanti biasanya ada sebuah tombol yang kita klik, nanti variabel post ini akan mengirimkan sesuai dengan tujuannya atau sesuai actionnya. Biasanya nanti ke halaman mana? Misalkan nanti ke halaman post.php, di dalam post.php ada sebuah perintah yang akan menyimpan sebuah variabel itu ke database, misal seperti itu. Kapan menggunakan variabel post? Ya, jadi informasi yang dikirim dari form dengan metode post tidak dapat terlihat oleh orang lain. Nanti ada get yang akan terlihat orang lain, gitu ya. Nah, semua nilai tersembunyi dalam HTTP request dan tidak memiliki batasan pada jumlah informasi yang dikirim. Kalau get itu kalau tidak salah 2000 ya. 2000 karakter. Kalau post tidak ada batasan. Selain itu, post mendukung fungsi seperti dukungan untuk multi-part binary atau multi-part form ya. Jadi post ini bisa mengirimkan sebuah variabel yang bentuknya selain teks, selain integer, selain link. Dia dapat mengirimkan sebuah file stream. Misalkan file itu binary-nya gambar misalkan atau video. Post ini bisa. Sedangkan get tidak bisa. Tapi get kita akan bahas setelah ini ya. Lalu binary inputnya kita upload ke server. Jadi post bisa melakukan itu, sedangkan get tidak bisa. Kemudian di sintak, teman-teman bisa lihat di slide. Di sana ada $post, kemudian kurung siku, kemudian variabel dan nilainya. Jadi misalkan teman-teman mengambilnya dari sebuah variabel, boleh, atau nilai konstan langsung boleh. Oke. Syaratnya teman-teman harus memiliki form dahulu. Jadi formnya itu biasanya ditaruh di memang halaman tertentu ya. Jadi misalkan di sana saya punya form method dengan post, kemudian actionnya nanti saya tujukan ke post.php. Terlihat di line 3, 4, dan 5. Di sana ada input type text, kemudian input type text, kemudian ada input type password, nama, email, dan sandi. Tentunya saya sudah kasih name-nya masing-masing per input type. Lalu kemudian dari post tadi harus disubmitting ya, sebuah formnya itu agar postnya working atau bekerja. Maka saya tambahkan input type submit dengan value process. Oke. Kemudian di penerimanya yang postnya akan bekerja yaitu seperti halaman ini. Teman-teman bisa lihat di line 4 dan 5. Itu intinya. Jadi nanti ada tulisan selamat datang, kemudian post namanya seperti apa,
yang kita inputkan di index.php tadi, kemudian email titik 2, kemudian ada strong itu untuk menebalkan atau bold, dan emailnya juga yang akan seperti apa. Nah, lanjutannya hanya penghias saja. Dari sini bahwa post tidak akan melihatkan informasi yang dikirim, dia hanya bekerja di belakang. Lalu pada segmen get ini, ya sama, post dan get itu sebenarnya sama ya, sama-sama artinya yaitu dapat mengumpulkan atau mengkoleksi data lingkupnya di form. Jadi antara form dan form, ketika ada nilai yang mau dikirim, get dan post sama-sama bisa melakukannya. Tentunya setelah melakukan submitting dan juga tahu kemana actionnya atau ke halaman mana dia akan dilemparkan nilainya tersebut. Namun di get ini dia juga bisa mengkoleksi dari URL bar browser atau tempat kita ngetikkan HTTP di browser itu. Ya. Misal di sana https kamutube.com, kemudian garis miring videos.php, kemudian tanda tanya, kemudian ada variable ID sama dengan video 2020. Itulah yang saya highlight dengan gambar warna kuning itu adalah variable get. Nanti ID itu bisa kita lempar juga ke sebuah halaman yang mau kita tuju. Kita akan mendapatkan nilai ID tersebut. Nah, itulah lebihnya get. Kemudian sintak untuk get itu ya sama. Jadi teman-teman tinggal rubah metodenya itu menjadi get dan actionnya ke halaman yang kalian sesuaikan. Misalkan saya di sini get PHP. Di sini form metodenya tinggal diganti dengan get, actionnya tentang apa yang Anda sesuaikan. Selebihnya sama, tidak ada yang perlu dirubah. Lalu di penerimanya, anggap saja ini get.php, rubah post itu menjadi get. Ya, rubah yang dalam part ini, setiap yang post itu menjadi get. Jadi disesuaikan, misalkan form Anda itu dia pakai metodenya get, maka penerimanya harus juga pakai get. Ya. Nah, ini dia output dari masing-masing get dan post. Teman-teman bisa lihat. Misalkan tadi saya di form itu saya ketikkan namanya Samsu, kemudian emailnya tes@gmail.com, kemudian saya submit. Tentunya nanti sebelumnya ada password yang saya ketikkan. Ketika saya klik proses, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Sama post juga seperti itu. Dengan input yang sama, nama saya inputkan Samsu, kemudian email saya pakai tes@gmail.com dan password saya ketikkan. Jika post itu memunculkan hasil seperti ini sama ya, namun di ini namanya apa ini? Pokoknya address bar browser ini, variabel browsernya nggak ada. Tetapi kalau kalian pakai get, ini akan kelihatan di sini. Nah, coba diperhatikan di get bar browsernya itu yang di bagian get.php, kemudian t__ nama sama dengan Samsu dan t_email sama dengan ini dan t_password sama dengan ini kelihatan. Jadi apabila saya melakukan penembakan dengan variabel yang saya lakukan, maka hasilnya akan keluar seperti itu. Tapi tidak dengan post harus melewati proses post. Jadi nggak bisa dilakukan seperti itu. Selanjutnya, tadi kan saya bilang get itu punya kelebihan pada link variabel yang ada di address bar browser ya. Cara menggunakannya bagaimana? Teman-teman bisa lihat di slide ya. Di sini ada link get.php. Saya bikin sebuah halaman PHP pertama dulu. Jadi saya buat sebuah link, saya ketik saja echo, kemudian teman-teman bisa lihat link get
get2.php itu nama tempat nanti saya akan berikan nilainya. Actionnya lah bahasanya. Mau kemana nanti nilai ini mau saya kirim. Seperti itu. Jadi ahref link get2.php. Kemudian tanda tanya ID barang sama dengan BR 001. Kemudian ada labelnya saya buat. Saya buat 2. Jadi yang membedakan hanya ID barangnya BR02. Jadi nanti kalau kita terawang hasilnya berarti nanti ada klik ini untuk lihat harga barangnya sebanyak 2 baris. Lalu saya buat lagi sebuah halaman. Penerimanya link get2.php. Tentunya saya sesuaikan dengan link get.php. Seperti 2 dan 3 tadi. Lalu di dalam link get2.php ini saya ketikkan misalkan ada variabel ID sama dengan get ID barang. Jadi saya sesuaikan dengan variabel variabel address bar di browser itu tadi. Kemudian saya ketikkan echo, kemudian saya cek. Ya, kalau ID-nya BR001 maka harga barangnya 1 juta. Tapi kalau BR002 harga barangnya 2 juta. Nanti hasilnya kan seperti ini kira-kira. Jadi ini halaman link get.php tadi. Asumsinya ketika saya klik link baris pertama maka akan keluar 1 juta. Dan asumsi kedua ketika saya klik baris kedua maka akan keluar BR002 harga barang 2 juta sesuai dengan script atau code yang saya ketikkan. Nah, lalu kapan kita pakai post dan get ini? Jadi baiknya penggunaan post dan get itu masing-masing punya kriteria ya. Jadi jika datanya free path maka lebih baik post. Seperti password tadi. Jika ada yang kalian kirim berupa password maka disarankan pakai post. Ya. Jika hanya konfirmasi kejelasan data maka pakai get. Biasanya kalian kan sering butuh halaman pendaftaran misal kalian sudah bikin nama banyak inputan, nanti ketika disubmit, kita disuruh cek ulang. Nanti kan itu ada data yang sebenarnya sudah kita ketikkan, kita dilihat ulang lagi. Cukup pakai get saja. Kemudian jika datanya cukup banyak, gunakan post. Jika datanya cukup banyak, di sana ya berarti lebih dari 2000. Karena jika datanya lebih sedikit dari 2000, maka gunakan get ya. Jadi kalau 2000 ke bawah, kalian gunakan get. Tapi tentunya dilihat dulu ini tepat atau tidak. Kemudian jika datanya berupa file multi-platform binary tadi, berupa file, misalkan gambar, video, atau ekstensi file yang lain, maka gunakan post. Di post akan langsung mengirimkannya ke sebuah folder di hosting. Jika datanya hanya string text, gunakan get. Jadi kalau misalkan datanya cuma nama, misalkan ini, gunakan get. Mari langsung praktek saja di sini ya. Kita masuk ke root folder dulu. Pastikan Apache-nya running, kemudian di htdocs atau root folder saya buat sebuah folder namanya latihan 18, kemudian saya buat di dalam folder tersebut ada folder baru namanya post, kemudian saya bikin 2 file namanya index.php, kemudian post.php. Oke. Kemudian saya buka dulu. Untuk indeks saya sudah buat langsung untuk mempersingkat durasi video ini. Ya teman-teman bisa lihat begini. Yang terpenting adalah teman-teman, di sini saya tidak pakai open closing tag PHP, tidak masalah tidak pakai ya.
Kalau kalian pakai ini dalam posisi di dalam PHP, maka yang setiap petik 2 teman-teman harus jadikan itu petik 1 dan kemudian harus dalam lingkup echo. Buatlah formnya, kemudian metodenya post, karena ini materi post dulu, kemudian actionsnya post.php. Make sure semuanya sudah dibuat. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan tes dulu untuk hasilnya. Nah, ini kira-kira seperti ini hasilnya. Lalu kita buka lagi file yang tadi ya, yang post.php. Nah, ini kosongan. Sengaja memang saya tidak buatkan untuk kita belajar sama. Kita bikin dulu open dan closing tag-nya PHP. Kemudian jangan lupa echo dulu. Ini supaya nanti terbaca. Sebenarnya simple, teman-teman cukup pakai begini expose. Ya. Kemudian variabel mana yang mau saya ambil dari halaman yang mengirimkannya. Misalkan ini dari halaman index, maka kita lihat di sini ya. Ada yang namanya tnama, ini berarti variabelnya. Ada email, berarti ini yang kita pakai. Oke, maka teman-teman tinggal kasih di sini tnama. Sorry, harus persis. Maka ketika kita tes, sama misalkan Ujang, maka ketika diproses hasilnya akan Ujang seperti ini. Supaya lebih baik kita bikin dia sebuah penambahan kata-kata, misalkan selamat datang, Ujang tadi ya. Kemudian kita kasih BR biar bisa ke bawah. Kemudian email, kita pakai post email. Oke. Mungkin saya kasih strong saja. Kira seperti ini. Mari kita buktikan. Kan Ujang, misalkan Ujang get email.com, jangan simpan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa ngambil nilainya. Kemudian untuk praktek get, teman-teman sama ya, tadi seperti saya jelaskan di slide, get dan post itu sama. Cuman punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Punya peruntukan masing-masing, lebih tepatnya seperti itu. Jadi di praktek ini, teman-teman coba copy postnya itu buat dengan nama file baru atau folder baru dengan get. Jadi isinya kan ada 2 sama tuh. Cuman saya ganti ini menjadi get.php. Indeksnya teman-teman buka. Kalau teman-teman ganti metodenya menjadi get. Kemudian actionnya menjadi get. Yang seperti ini. Overall sama semua isinya. Karena untuk merubah metodenya cukup metodenya ke apa dan actionnya kemana. Dan get-nya pun sama. Teman-teman hanya merubah variabelnya saja menjadi sget, ini menjadi sget. Maka ketika kita jalankan localhost, ini saya ganti dengan get ya. Misalkan namanya Ujang,
Di sini ujang@gmail.com, passwordnya 12345. Ketika diproses, maka hasilnya sama ya. Hanya saja seperti yang saya slide tampilkan, dia juga mengirimkan variabelnya ke address bar browser. Kalau post tidak. Kalau post, misalkan seperti ini. Post tidak mengirimkan variabelnya ke address bar browser. Kalau get mengirimkannya. Kemudian kita akan praktek juga untuk yang get ini dalam proses link ya. Jadi teman-teman coba buka di root foldernya, kemudian buat dua file link get php dan link get 2 php. Di link get php ini teman-teman cukup mengetikkan seperti ini saja ya. Kemudian dibikin 2, tapi atau bikin berapapun, tetapi ID barangnya usahakan berbeda. Karena nanti ID barang ini variabelnya kita akan kirim ke halaman yang kita tuju untuk menerima variabel yang saya blok ini ya. Lalu kita buka link get 2 php ini ya. Nah, di sini sudah ada PHP-nya saya buat. Kita terima dulu variabel di address bar browser itu dengan sebuah variabel. Ya, kayak gini caranya, tinggal bikin nama variabel apa, kemudian sama dengan, kemudian get tadi ID barang namanya. Karena ini PHP-nya sudah diperbarui, maka kita pakai tanda petik seperti ini. Kemudian kita echokan SID. Maka seperti ini pun kita akan menerima hasil dari echo ID itu kan localhost latihan 18 get link get php. Kita sudah klik, kemudian kita pilih salah satu, mungkin di sini BR001 dulu, maka akan keluar BR001. Tapi yang kedua sama, pokoknya sesuai dengan ID yang sudah kita posisikan sebagai variabelnya. Supaya bisa lebih membedakan, teman-teman mungkin bisa pakai if. Misalkan SID sama dengan R001, maka akan tulis apa? Bikin echo harga barang 1 juta. Else if ya, mungkin ini harga barang 2 juta. Sorry. Kalau else if itu ada nih, ada kriterianya. SID sama dengan R002. Ini lupa nih. Ini mungkin taruh tambahin BR ya. Kita coba, jangan lupa di save yang tadi. Nah ini dia, kita coba langsung. BR001 harga barang 1 juta, yang kedua harga barang 2 juta. Oke. Jadi ini post dan get ini adalah dasar kalian untuk lebih mantap dalam CRUD atau create, read, update, delete pada PHP dan MySQL. Dasarnya ada di sini dulu, biar nanti pas kalian bermain dengan CRUD tadi,
maka kalian lebih nyaman atau lebih menguasai. Sekian dulu untuk video PHP 18 pada pertemuan ini. Jika kalian masih merasa bingung atau kesulitan memahami materi di video ini, silahkan tinggalkan sebuah pertanyaan di komentar. Dan jangan lupa untuk membantu saya dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Samsubari, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.